Oke, kali ini kita bakal jadi detektif bisnis nih. Kita akan coba pecahkan satu kasus yang saya yakin semua manajer pasti pernah ngalamin. Misteri kenapa target bisa meleset. Coba deh kita bayangin situasinya ya. Akhir bulan, semua laporan angka udah masuk, tapi loh, kok hasilnya nggak sesuai sama yang kita rencanakan? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Ini misteri yang selalu jadi pusat perhatian setiap kali ada evaluasi kinerja. Dan jujur aja, kadang bisa bikin pusing kan? Mau mulai cari jawabannya dari mana juga bingung. Tapi tenang dulu, setiap detektif yang hebat itu pasti punya peralatannya sendiri. Kalau dalam dunia bisnis, alat itu namanya analisis variance. Jadi apa sih analisis variance itu? Gampangnya gini, ini tuh cara kita buat cari petunjuk. Kita bandingkan hasil aktual dengan rencana awal, terus kita lihat di mana kita lebih baik, itu namanya variance yang menguntungkan, dan di mana kita kurang, itu variance yang tidak menguntungkan. Ada analogi yang keren banget buat ngejelasin proses ini. Ini tuh kayak kita lagi ngupas bawang. Kita kupas masalahnya lapis demi lapis, sampai ketemu intinya. Nah, ini poin pentingnya. Semuanya itu punya tingkatan, punya hierarki. Kita mulai dari masalah yang paling gede, yaitu total variance laba. Terus kita pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih gampang diurus. Biasanya jadi dua, pendapatan dan biaya. Oke, sekarang kita mulai investigasinya ya. Kita kupas lapisan pertama dari bawang kita selidiki dulu dari sisi pendapatannya. Coba lihat peta investigasi ini. Ini nunjukin alurnya dengan jelas banget. Kita mulai dari total variance, terus kita telusuri ke cabang penjualan buat lihat ada apa sebenarnya di sana. Kalau ngomongin pendapatan, ceritanya itu selalu berujung ke dua faktor simpel ini. Pertama, harga jual kita, apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari rencana? Kedua, volume penjualan. Apakah kita berhasil jual lebih banyak atau malah lebih sedikit unit? Oke, sisi pendapatan udah. Sekarang ayo kita pindah ke sisi lain dari peta investigasi kita. Waktunya kita selidiki soal biaya. Nah, kerjaan detektif kita sekarang lanjut ke cabang biaya. Sama kayak pendapatan tadi, kita bakal lihat biaya manufaktur dan non-manufaktur buat cari tahu di bagian mana pengeluaran kita nggak sesuai sama anggaran. Mirip kayak pendapatan, biaya juga kita pecah lagi. Kita mau lihat nih, variansnya itu datang dari biaya tetap, yang harusnya nggak berubah, atau malah dari biaya variabel, yang naik turun tergantung jumlah produksi kita. Angka-angka tadi itu baru sebagian dari cerita loh. Sekarang, kita lihat sisi manusianya. Gimana sih para manajer ini benar-benar menggunakan data analisis variance dalam pekerjaan mereka? Ternyata, ada dua filosofi manajemen yang beda banget dalam menggunakan data ini. Yang satu, pendekatannya pengawasan ketat, di mana manajer dievaluasi tiap bulan dan bosnya ikut turun tangan. Satunya lagi lebih longgar, di mana ada kepercayaan penuh dan anggaran itu cuma jadi alat perencanaan, bukan rapor bulanan. Pengawasan ketat itu memang bisa mencegah inefisiensi, tapi risikonya juga besar. Manajer bisa jadi termotivasi buat ngorbanin tujuan jangka panjang perusahaan hanya demi bisa mencapai target angka bulanan. Bahaya kan? Oke, jadi setelah kita melakukan semua pekerjaan detektif ini, kita sudah berhasil mengidentifikasi para tersangkanya. Tapi, kita belum bisa langsung kasih vonis. Nah, ini yang penting banget buat diingat. Analisis varians itu bukan jawaban akhir dari segalanya. Analisis ini punya keterbatasan, dan ini hanyalah langkah pertama dari sebuah proses manajemen yang jauh lebih besar. Ada kutipan yang pas banget untuk ini. Analisis itu bisa mengidentifikasi di mana masalahnya terjadi, tapi dia nggak ngasih tahu kenapa itu bisa terjadi, atau kita harus ngapain setelah ini. Jadi dia cuma nunjuk lokasinya aja. Dan disinilah tugas seorang manajer yang sebenarnya. Bukan cuma baca angka, tapi mengambil data ini, mengajukan pertanyaan yang tepat, yaitu kenapa, dan akhirnya memutuskan tindakan apa yang harus diambil selanjutnya.